Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Dr. Iya Hidaria SPDI MM. Di sini saya akan merangkum materi perkuliahan kita tentang agama Islam dan etika. Kita mulai dari apa itu Islam dan kenapa kita harus mengkajinya. Secara bahasa, Islam itu artinya selamat, damai, berserah diri. Ruang lingkupnya tidak hanya sekedar ibadah kepada Tuhan, tapi juga mengatur bagaimana kita berkehidupan, berperilaku, yang disebut dengan akhlak. Nah, etika merupakan cerminan apakah iman seseorang itu benar-benar bekerja atau tidak dalam kehidupan nyata. Kemudian ada pertanyaan, kenapa manusia harus beragama? Secara psikologis, manusia itu punya ruang kosong di hatinya yang selalu butuh ketenangan spiritual dan pegangan hidup. Di dunia ini kita tahu ada dua jenis agama. Agama samawi yang turut lewat wahyu seperti Islam, dan agama ardi yang lahir dari budaya manusia. Nah, dalam Islam ada yang namanya tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid ini penting banget karena fungsinya kemerdekaan mental kita. Kita jadi tidak menghamba pada sesama makhluk, tidak takut miskin, tidak takut manusia, karena orientasi hidup kita hanya tertuju pada Sang Pencipta. Kemudian kita bedah pokok ajaran Islam. Di sini kita mengenal trilogi ajaran. Yang pertama ada rukun Islam sebagai amalan lahiriah kita, dan rukun iman sebagai jangkar keyakinan dalam hati, dan ihsan yaitu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Terus hubungannya dengan etika apa? Nah, ibadah dalam Islam itu tidak boleh egois. Sholat atau puasa yang kita lakukan baru dianggap sukses kalau punya dampak sosial yang baik. Jadi etika dalam ibadah itu artinya ritual kita harus mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar di dunia nyata. Kemudian topik selanjutnya moralitas dan dalam Islam. Bedanya akhlak dalam Islam dengan etika barat adalah sumbernya. Kalau etika barat itu dinamis, berubah seiring zaman dan budaya manusia, kesepakatan manusia. Tapi kalau akhlak Islam sifatnya mutlak dan universal karena bersumber dari Al-Quran dan hadis. Akhlak ini dibagi dua. Ada akhlak mahmudah atau sifat terpuji seperti jujur, adil, dan akhlak mazmumah itu sifat yang tercela, sombong, iri hati, dengki. Ingat, misi utama Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyembuhkan akhlak kita. Akhlak di dunia ini, akhlak ini. Islam juga mengatur urusan bagaimana kita mencari duit. Teman-teman, dalam etika bisnis Islam, prinsip utamanya adalah keadilan dan suka sama suka. Tidak ada pihak yang dizolimi. Makanya Islam dengan tegas melarang 3 hal: riba, bunga yang mencekik,
riba ataupun hal-hal yang berkaitan dengan berbunga itu disebut dengan riba, dan itu dilarang dalam Islam. Kemudian goror atau ketidakpastian, seperti kita menjual burung tapi burung itu masih di langit. Bagaimana kita bisa menjual sedangkan barang yang mau dijual belum pasti? Itu dilarang. Kemudian ada mesir, judi atau spekulasi. Tuh ini dalam Islam dilarang. Slot itu dilarang, jangan guys. Selain itu, konsep kepemilikan harta dalam Islam itu unik. Harta kita bukan mutlak milik kita, tapi titipan. Itulah mengapa ada instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk memotong jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Sekarang kita akan masuk ke isu yang sering dianggap sensitif, yaitu kebebasan beragama. Islam itu sangat menghormati hak asasi. Di Al-Quran jelas tertulis, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tugas muslim hanya untuk menyampaikan, mengajak, bukan untuk memaksa. Dalam hukum Islam ada prinsip bernama al-khuyat al-khams, 5 hak dasar, dan salah satunya adalah kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama. Di sini Islam mengajarkan keseimbangan. Kita punya hak individu untuk bebas berkeyakinan, tapi kita juga punya kewajiban sosial untuk menghormati hak orang lain demi ketertiban bersama. Terakhir, pluralisme dan toleransi. Perbedaan suku, budaya, bahkan agama itu adalah sunatullah atau ketetapan Allah yang sengaja diciptakan agar kita saling mengenal, menghargai, bukan untuk bermusuhan. Nah, toleransi dalam Islam itu tegas batasannya. Kita menghargai ibadah umat agama lain tanpa harus mencampur-adukan akidah kita. Dan jika ada perbedaan, solusinya adalah berdialog, bicara baik-baik dengan cara yang bijaksana untuk mencari titik temu demi perdamaian. Nah, baik, itu tadi merupakan ringkasan materi perkuliahan dari sesi 1 sampai 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.